Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Ini diperkenalkan, Ibu adalah dosen pengampu mata kuliah ini selama 1 semester ini. Ibu ingatkan pada saudara, kali ini kita bicara ringan saja. Jadi dalam mata kuliah penelitian, umumnya orang beranggapan kata penelitian itu sesuatu yang sulit, sesuatu yang sangat susah dilakukan. Walaupun sebenarnya kata penelitian itu sebenarnya diambil dari bahasa asing, yaitu research. Research itu sendiri juga berasal dari 2 kata, re dan search. Jadi search-nya itu artinya mencari, menggali, menemukan. Nah, kalau re itu artinya kembali atau diulang. Maka kalau kita dalam penelitian itu hanya mencari kembali, mengulang kembali, menemukan kembali, memverifikasi kembali. Berarti kembali itu adalah sesuatu yang pernah kita lakukan. Pertanyaannya, sulitkah kita melakukan sebuah penelitian? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, pada pertemuan ini kita bincang ringan saja tentang konsep dasar penelitian itu. Nah, kita mulai dulu dari cara memperoleh kebenaran dalam sebuah ilmu. Ada 2 cara sebenarnya dalam memperoleh kebenaran. Yang pertama, cara non-ilmiah. Yang kedua, cara ilmiah. Mari sama-sama kita cermati cara non-ilmiah. Ini cara yang zaman dahulu kala, cara nenek moyang kita. Atau bahkan cara kita juga hari ini dalam mencari sebuah kebenaran, jangan-jangan kita pernah melakukan ini. Yang pertama itu disebut dengan common sense. Jadi kita mencari kebenaran itu melalui akal sehat. Nah, yang kedua prasangka. Prasangka itu tidak ada dasar ilmiahnya sama sekali. Hanya berdasarkan dugaan saja, prasangka saja, kemudian itu diakui sebagai sebuah kebenaran. Nah, yang ketiga pendekatan intuitif. Intuitif itu adalah insting. Ada yang mengatakan bahwa nanti misalnya kalau cuaca seperti ini akan terjadi banjir besar. Intuitif saja. Dan kadang-kadang itu memang ada kenyataannya. Dan ketika intuisi itu menjadi sebuah kenyataan, maka pada saat itu orang menganggap itu adalah kebenaran. Ya. Kemudian yang keempat, penemuan kebetulan atau coba-coba. Jadi ini tidak ada juga dasar ilmiahnya, hanya sebuah kebetulan saja. Misalkan begini, contoh kebetulan itu apa? Di musim hujan banyak terjadi kehamilan. Nah, orang akan memberikan kesimpulan semakin banyak curah hujan turun, semakin tinggi kehamilan. Padahal kebetulan saja pada saat itu memang banyak wanita atau pasangan usia subur. Nah, sehingga akhirnya diberilah kesimpulan, yang berkesimpulan saat itu adalah bahwa semakin tinggi curah hujan, semakin tinggi tingkat kehamilan. Nah, ini kan coba-coba saja, kebetulan saja. Tidak ada pembuktian secara ilmiah bahwa semakin banyaknya hujan turun, semakin banyak orang hamil, nggak ada hubungannya. Berarti kalau begitu kita balik, semakin tidak turun hujan, semakin tidak hamil dong. Ini kan yang tidak benar ya. Nah, tapi ketika itu menjadi sebuah kenyataan, maka orang pada masa itu akan mengambil kesimpulan ini adalah sebuah kebenaran. Nah, ini beberapa cara-cara yang disebut dengan cara non-ilmiah. Yang kedua itu cara yang ilmiah. Nah, ini dia. Cara ilmiah itu apa? Kebenaran itu diperoleh melalui penelitian ilmiah
Dan penelitian ilmiah itu dibangun berdasarkan teori tertentu. Nah, ingat, berdasarkan teori tertentu. Nah, kemudian apa? Teori itu dia berkembang melalui penelitian ilmiah. Jadi berkembang itu seperti circle saja. Jadi maka teori itu akan berkembang sesuai kemajuan ilmu pengetahuan. Semakin sering diteliti, ilmu itu akan berkembang terus. Maka besok ketika saudara menulis skripsi, pasti dosennya akan meminta mana teori yang terbaru. Nah, teori itu berkembang melalui penelitian ilmiah yang sistematis, terkontrol berdasarkan data empiris. Nah, empiris itu apa? Empiris itu artinya apa? Dia sesuai dengan kondisi nyatanya. Memang betul-betul dialami. Jadi tidak mengarang-arang, tapi betul-betul dialami, dilakukan, ya, diamati, begitu ya. Nah, cara ilmiah itu memperoleh kebenaran ilmiah yaitu pengetahuan yang kebenarannya terbuka untuk diuji oleh siapa saja yang menghendaki untuk mengujinya. Ini dia. Artinya apa? Ketika sebuah kebenaran ditemukan, misalnya begini. Air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Mau siapapun menguji itu akan sama hasilnya. Dimanapun diuji, oleh siapapun diuji, kebenaran itu akan mutlak adanya. Karena dia sudah berkali-kali secara empiris dilakukan dan belum pernah ada air mengalir ke tempat yang tinggi. Nah, belum pernah ada. Makanya ini disebut kebenaran cara ilmiah. Oke, kita lanjut. Oke. Jika ada pertanyaan, saudara boleh mengajukan pertanyaan melalui chat atau komen-komen di bawah ini ya. Berikutnya kita bahas tentang logika sebagai dasar penalaran. Ini sebenarnya konsep-konsep dasar dalam sebuah penelitian. Pada intinya, penelitian itu mengasah logika dan penalaran kita. Jadi kalau saudara misalnya ingin terasah, sering-seringlah melakukan penelitian, walaupun dalam bentuk yang sederhana, ruang lingkupnya kecil, tidak apa-apa. Kita lihat dulu satu persatu, apa yang dimaksud dengan logika. Logika itu adalah ilmu pengetahuan tentang asas, aturan hukum, susunan, atau bentuk pikiran manusia yang dapat mengantar pikiran tersebut pada suatu kebenaran. Jadi Anda lihat kalau logika itu kan cara berpikir. Jadi berpikir. Siapa yang berpikir? Manusia yang bisa berpikir. Tetapi tidak semua proses berpikir itu disebut logika. Nah, logika itu apa? Berpikirnya sesuai dengan azas, ada aturan hukumnya, ada susunannya, terstruktur dia dalam pikiran manusia, sehingga terbentuklah sebuah kebenaran. Nah, ini yang logika. Nah, kalau begitu penalaran itu apa? Penalaran itu reasoning, ya, suatu rangkaian proses untuk mencari keterangan dasar yang merupakan kelanjutan dari keterangan lain yang diketahui lebih dulu. Jadi kita menalar itu ada sebab dan akibat. Nah, jadi ketika kita ingin mengetahui sejauh mana, sebagus apa logika dan penalarannya, berikan mereka sebuah masalah, bagaimana cara mereka memecahkan masalah itu di masa sekarang dan yang akan datang, maka pada saat inilah logika dan penalaran saudara bisa terbentuk. Ya. Oke, kita lanjut. Apa ciri-ciri dari sebuah penalaran itu? Yang pertama, adanya proses berpikir logis, selaras, sehingga menghasilkan kesimpulan yang tepat dan valid. Jadi kalau kita menalar itu digunakan logika.
Orang tidak bisa melakukan penalaran dengan baik kalau logikanya tidak sehat. Yang kedua, bahwa adanya proses kegiatan berpikir secara analisis sehingga menimbulkan kesimpulan yang tepat dan valid. Di dalam penalaran ada logika yang dipakai, ada analisis yang dipakai, dan ada kesimpulan yang akan diperoleh. Nah, itulah pekerjaannya sebuah nalar atau penalaran. Sekarang kita coba berangkat kepada tadi, penelitian dan metode ilmiah. Penelitian itu, pernahkah saudara melakukan sebuah penelitian? Pada hakikatnya, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pernah melakukan sebuah penelitian. Nah, kok bisa begitu, Bu? Ya. Coba definisikan apa arti sebuah penelitian. Penelitian itu menemukan, mengembangkan, menguji suatu kebenaran, menguji kebenaran suatu pengetahuan, dan itu menggunakan metode ilmiah. Nah, mungkin selama ini saudara pernah melakukan penelitian, hanya metode ilmiahnya belum terstruktur. Misalnya begini, kalau saudara melakukan sebuah pekerjaan, misalkan mencoba menanam bunga, ditanam dengan cara A, bunganya nggak bagus. Diberi pupuk A, bunganya nggak subur. Tentu saudara akan berpikir, oke, ke depan saya akan coba beri dengan pupuk B. Kemudian dilihat hasilnya, tumbuhannya, bunganya subur atau tidak. Ternyata subur. Berarti pada saat itu saudara sudah mengembangkan suatu pengetahuan. Nama pengetahuannya apa? Bahwa pupuk B bisa menyuburkan tumbuhan bunga. Nah, itu dia. Nah, hanya nanti di dalam kita melakukan sebuah penemuan atau pengembangan atau pengujian kebenaran suatu pengetahuan harus menggunakan metode ilmiah. Nah, metode ilmiah inilah yang dikaji dalam satu semester ini, namanya metodologi penelitian. Kan gitu ya? Metodologi penelitian. Nah, apa itu metodologi penelitian? Ilmu mengenai cara yang ditempuh untuk mencapai pemahaman. Cara tersebut harus ditetapkan secara bertanggung jawab ilmiah. Dan data yang dicari untuk memperoleh pemahaman harus melalui syarat ketelitian, artinya harus dipercaya kebenarannya. Nah, intinya, belajar metodologi penelitian adalah belajar tentang cara melakukan penelitian. Ingat, belajar tentang metodologi itu artinya adalah metode dan logos. Ilmu tentang cara. Cara melakukan penelitian yang bertanggung jawab. Bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, datanya bisa diperoleh dengan syarat ketelitian, dan data itu bisa diuji kebenarannya. Nah, ini dia. Jadi kita hanya satu semester ini belajar tentang cara saja, cara melakukan penelitian. Ya, oke. Nah, kalau begitu apa ciri-ciri kegiatan penelitian itu? Penelitian itu memecahkan suatu masalah. Bentuknya seperti apa? Berupa jawaban masalah atau dapat menentukan hubungan antara variabel-variabel penelitian. Ya, jadi kalau dia belum memecahkan masalah, apakah itu disebut dengan penelitian? Belum. Apakah memecahkan suatu masalah itu harus dalam bentuk intervensi atau tindakan atau treatment? Tidak. Nah, jadi pengertian memecahkan suatu masalah itu adalah menjawab masalah yang sudah diajukan sebelumnya. Itu dia memecahkan masalah.
Yang kedua, bahwa kegiatan penelitian itu menekankan pada pengembangan generalisasi, prinsip-prinsip, dan teori. Jadi kalau penelitian itu misalnya begini, ada levelnya S1, S2, S3. Kalau level S1 itu dia baru pada tahap, kalau di KKNI, Kerangka Kurikulum Nasional Indonesia, S1 itu berada pada level 7. S2 itu berada pada level 8, S3 berada pada level 9. Nah, kalau level 7 atau S1, itu penekanan penelitiannya adalah kepada pengujian teori. Jadi saudara besok skripsinya masih pada level menguji teori. Benarkah teori ini sesuai dengan bunyi teorinya? Dibuktikan di lapangan. Ya. Kemudian pada level yang kedua atau S2 atau level 8 itu sudah lebih lebih tinggi lagi. Tidak sekedar menguji teori, tetapi dia menemukan teori. Ya, ini level kedua. Maka tesis itu tidak sekedar menguji, tetapi juga menemukan teori-teori yang baru. Nah, pada level 9 atau S3, disertasinya itu lebih kepada mengembangkan teori. Jadi tidak hanya menguji, menemukan, tapi juga mengembangkan sebuah teori-teori baru. Maka pada penelitian S3 sering berbunyi disertasinya itu analisis, apa, pengembangan, apa, seperti ya. Berikutnya, ciri kegiatan penelitian itu berpangkal pada masalah atau objek yang dapat diobservasi atau observable. Kemudian, kegiatan penelitian itu memerlukan observasi dan deskripsi yang mapan. Ya, yang mapan itu artinya apa? Observasinya menggunakan alat observasi yang bisa dipertanggungjawabkan, yang disebut dengan pedoman observasi. Jadi tidak bisa penelitian itu sekedar mengamati dengan mata telanjang, kemudian saudara pergi lagi ke lapangan menggunakan mata telanjang dan dianalisis datanya, dasarnya tidak ada. Nah, ini yang disebut dengan memerlukan observasi yang mapan. Mapan itu artinya apa? Ada alat, ada instrumen observasi yang digunakan. Berikutnya, kegiatan penelitian itu berkepentingan dengan penemuan baru. Maka ketika saudara besok mengajukan proposal penelitian, akan ada pertanyaan dari beberapa dosen mungkin, ada novelty-nya enggak? Ada kebaruannya enggak? Jangan-jangan penelitian ini hanya mengulang-ulang yang sudah ada. Atau jangan-jangan penelitian yang kita lakukan ini adalah penelitian yang hanya mengulang di tempat yang berbeda dengan variabel yang sama, permasalahan yang sama, yang jelas-jelas sudah terbukti pengaruhnya secara efektif, terus diteliti lagi. Atau kita meneliti sesuatu yang sering dikerjakan orang sudah melakukan, itu kita teliti lagi. Itu tidak ada penemuan baru. Ya. Kemudian, penelitian itu dilakukan secara teliti dan rasional. Ya. Dia tidak hanya dilakukan secara teliti dan rasional, tapi juga menuntut keahlian. Keahlian di sini maksudnya adalah objek yang diteliti sesuai dengan kualifikasi keilmuan yang meneliti. Ya. Kemudian penelitian itu merupakan usaha yang objektif dan logis. Maka kalau Anda melakukan penelitian, tidak ada unsur subjektif di dalamnya, bagaimana Anda mengupayakan hipotesisnya diterima, begitu ya, tidak bisa. Harus dilaporkan apa adanya. Kemudian, ini yang terakhir ya, penelitian itu dilakukan secara cermat, teliti, sabar. Oh ternyata penelitian membutuhkan kesabaran ya Bu, iya.
Sabar yang dimaksud di sini adalah ketika data penelitiannya itu belum diperoleh secara akurat, acak, sahih, kembali lagi ke lapangan, tidak apa-apa, sabar. Sampai datanya benar-benar diperoleh. Sampai kebenaran ilmiah itu terwujud. Sebab begini, ada hasil penelitian itu yang kadangkala berlawanan dengan norma. Ada. Misalnya begini, kalau kita penelitian kepada suku terasing di dalam budaya-budaya masyarakat tertentu, pada periode tertentu, itu suka hasil penelitiannya bertentangan dengan norma tersebut. Contohnya, kalau saudara mau meneliti tingkat religiusitas pada masyarakat pedalaman suku tertentu, yang notabene mereka masih menganut keyakinan leluhurnya, maka hasil penelitian saudara akan berlawanan dengan kepercayaan masyarakat setempat. Nah, pada saat seperti ini dibutuhkan kesabaran. Kesabaran dalam mengungkap, dalam menyampaikan hasil penelitian itu karena akan mendapatkan banyak kontroversial nantinya. Oke, kita lanjutkan. Kalau begitu, ketika kita melakukan penelitian, ada beberapa nilai-nilai yang harus diperhatikan. Nilai-nilai ini bukan angka ya, tapi nilai itu value. Value. Yang pertama, netralitas emosional. Kita tidak bisa, misalnya begini, dulu saudara pernah nggak membaca sebuah penelitian yang dilakukan oleh orang dari Amerika terhadap suku pedalaman di Papua, bagaimana tata cara perkawinan budaya di Papua itu, kemudian awalnya dia netral secara emosional, tetapi karena ini berkaitan dengan budaya perkawinan, dia mengawini masyarakat setempat, dia mengumpulkan data sehingga terjebak. Ada emosional yang bermain di sana sehingga dia sudah lupa bahwa dia seorang peneliti. Nah, ini dia. Mestinya harus bisa menjaga emosional itu tetap netral dan tidak terpengaruh oleh kondisi di lapangan itu. Yang kedua, bahwa kegiatan penelitian itu membutuhkan keterbukaan. Keterbukaan itu data. Jadi kalau datanya tidak bisa kita manipulasi, hasil penelitian itu akan dilaporkan apa adanya. Ya, tidak bisa kita tutup-tutupi. Sepanjang datanya diperoleh dengan cara dan metode penelitian yang benar, maka dia akan dilakukan secara terbuka. Yang ketiga, kegiatan penelitian itu harus mementingkan ketegaan sendiri. Ketegaan sendiri itu artinya apa? Si peneliti memiliki prinsip keteguhan, tidak memasukkan unsur-unsur emosionalitas, subjektivitas dirinya dalam laporan penelitiannya. Jadi dia bisa berdiri sendiri di sana dan mengambil posisi seperti apa pendiriannya terhadap hasil penelitian yang telah ditemukan. Nah, ini yang nomor 3 ini sudah tinggi ya levelnya. Nah, sekarang kita coba lanjut. Karakteristik penelitian. Yang pertama, penelitian itu sistematik. Penelitian itu sistematik. Tadi yang Ibu katakan, semua orang mungkin pernah melakukan penelitian, tetapi prosesnya belum terstruktur atau belum sistematik. Ya, ada tata aturannya, ada prosedurnya. Nah, ini yang disebut sistematik. Maka kalau Anda melihat proposal penelitian itu mulai dari awal sampai akhir, mulai dari bab 1, bab 2, bab 3 itu merupakan sebuah proses yang terstruktur secara sistematik. Nah, yang kedua, penelitian itu logik.
bahwa penelitian itu membutuhkan logika yang jelas. Ingat tadi, logika itu bisa dibangun kalau ada teori yang mendasarinya. Nah, yang ketiga, penelitian itu empirik. Bahwa kegiatan pengumpulan data itu merupakan sebuah proses yang empirik. Empirik artinya nyata, berkaitan dengan kenyataan, betul-betul dialami, betul-betul dilakukan real di lapangan. Yang keempat, penelitian itu reduktif. Apa artinya reduktif? Hasil penelitian itu sebenarnya pada hakikatnya menerjemahkan realita atau kenyataan ke dalam sesuatu konsep. Nah, itu reduktif. Nah, ini yang nomor 5. Replicable dan transmittable. Penelitian itu karena dilakukan berulang-ulang, karena dilakukan dengan empirik, karena dilakukan menggunakan logika yang berbasis teori, maka akan terjadi pengulangan penelitian. Nah, ini replicable. Akan terjadi pengulangan penelitian. Ini tidak bisa dihindari. Maka tidak akan mungkin pernah terjadi di dunia ini sebuah penelitian tanpa ada penelitian sebelumnya. Nah, ini yang disebut dengan penelitian yang relevan. Jadi, ini akan terjadi. Oh, kalau begitu maknanya boleh dong, Bu, penelitian itu meniru penelitian sebelumnya. Ingat, bukan meniru. Jadi, yang disebut pengulangan itu adalah konsepnya. Jadi, konsepnya itu yang diulang. Nah, yang harus ada novelty-nya atau kebaruannya adalah datanya, intervensinya harus baru, kondisinya harus baru. Itu disebut dengan novelty ya. Oke.